Baik, waktunya seperti kemarin ya, 8 menit untuk presentasi, pemaparan, dan 2 menit untuk tanya jawab. Mudah-mudahan semua kelompok bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya dalam uh, 1 jam 40 menit ke depannya. Oke, langsung saja saya serahkan kepada presenter pertama. Silahkan Bazlina dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok satu akan menerangkan prinsip termodinamika pada hair dryer. Halo, ini siapa yang presentasi? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi di sini ada deskripsi singkat. Kelompok kami memilih industri manufaktur jenis elektronik. Sebelumnya, industri manufaktur itu sendiri adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam satu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Industri manufaktur elektronik berfokus pada produksi perangkat elektronik seperti televisi, komputer, smartphone, peralatan elektronik rumah tangga, dan komponen elektronik lainnya. Nah, di sini kami memilih peralatan elektronik hair dryer. Pada hair dryer itu sendiri itu menggunakan konsep termodinamika. Nah, apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari energi panas dan perpindahannya. Termodinamika juga mempelajari hubungan antara energi dan kerja suatu sistem. Nah, kemudian hukum termodinamika ini ada empat, yaitu hukum termodinamika 0 tentang kesetimbangan termal, di mana jika dua sistem termodinamika berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka kedua sistem tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Kemudian hukum termodinamika yang ke-1 tentang kekekalan energi, di mana berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan rumus dari hukum termodinamika 1 ini yaitu delta U sama dengan Q dikurang V. Kemudian hukum termodinamika 2 tentang arah aliran kalor, di mana kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Hukum ini juga menyatakan bahwa kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa adanya usaha eksternal. Kemudian hukum termodinamika yang ketiga yaitu tentang temperatur nol absolut. Eh, kemudian next slide. Di sini kita mengambil konsep hukum termodinamika yang pertama, di mana energi listrik dari sumber listrik yang masuk ketika hair dryer ini dinyalakan, itu akan dikonversi menjadi energi panas. Kemudian panas ini ditransfer ke udara yang melewati elemen pemanas. Lalu ketika itu, selain dari selain saat udara ditransfer ke elemen pemanas, di situ juga ada perubahan energi yang terjadi pada motor, di mana energi listrik ini dikonversi menjadi energi mekanik yang memungkinkan motor untuk menggerakkan kipas blower, yang mana akan meng- yang kemudian kipas ini akan mendorong eh, udara untuk menjadi energi untuk menggunakan pokoknya kipas ini akan mendorong udara yang kemudian akan eh, menghasilkan angin dengan kecepatan tinggi gitu.
Lalu selanjutnya itu ada perpindahan panas yang terjadi saat hair dryer ini bekerja. Yang pertama itu kipas dalam hair dryer akan menarik udara dari lingkungan sekitar, yang mana udara di sini berperan sebagai zat perantara yang membawa kalor, sehingga pemindahan panas ini disebut konveksi karena eh, zat perantaranya ikut berpindah. Lalu saat udara dari lingkungan tersebut masuk ke dalam hair dryer, terjadilah konversi energi yang tadi telah dijelaskan. Lalu eh, di sini terjadi juga perpindahan energi kalor dari energi pemanas ke dari elemen panas si konduktor dalam hair dryer itu eh, ke udaranya tanpa memindahkan si udaranya itu. Lalu terjadi lagi pemindahan panas secara konveksi, yaitu dengan meniupkan kembali udara yang telah ditransfer energi panasnya ke arah rambut. Saat di rambut terjadi perpindahan energi secara evaporasi, yaitu udara panas dari hair dryer akan menguapkan air pada rambut karena suhu udaranya yang lebih tinggi. Diagram dan ilustrasi cara kerja. Cara kerja yang pertama ada konversi energi listrik ke energi panas. Dryer mengubah energi listrik menjadi energi panas menggunakan elemen pemanas. Energi listrik yang masuk menyebabkan elemen pemanas meningkatkan suhu sesuai dengan hukum kekalan energi. Yang kedua ada aliran udara dan konveksi. Kipas di dalam dryer menarik udara dari lingkungan dan melewatkannya melalui elemen pemanas. Udara yang dipanaskan mengalami konveksi, yaitu perpindahan panas dari elemen pemanas ke udara yang bergerak. Yang ketiga ada pelepasan energi ke rambut. Udara yang panas yang keluar dari hair dryer bertemu dengan rambut yang basah. Panas dari udara di rambut menguap sehingga rambut menjadi kering. Proses ini juga mengikuti hukum kedua termodinamika, di mana perpindahan suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Motor dalam Ini Indra suaranya nggak terlalu jelas. Maaf, noisy banget di belakangnya kayak lagi rame ya. Oke, oke. Coba dideketin mungkin ngomongnya. Sekarang jelas gak Pak? Ah, udah baru jelas sekarang. Oke, yuk, waktunya udah habis nih. Boleh diulangin lagi nggak Pak? Ya udah ditutup aja. Apa kasih kesimpulan aja? Ya, kesimpulannya di sini Rayer kan mengaplikasikan prinsip termodinamika dengan mengubah energi listrik menjadi panas untuk buat ngeringin rambut ya. Terus juga prosesnya pengeringan itu terjadi melalui konduksi, konveksi, dan evaporasi, di mana udara panas mempercepat penguapan air dari rambut. Dengan demikian, hair dryer adalah contoh efisien penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, daya cukup ya. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Boleh kita kasih aplaus masing-masing di tempat masing-masing untuk kelompok satu. Oke, seperti biasa akan ada pertanyaan dari kelompok 8 ya. Sudah disiapkan mudah-mudahan pertanyaannya. Silakan kelompok 8 untuk mengajukan pertanyaannya. Oke. Em, Perkenalkan nama saya William Darian, perwakilan dari kelompok 8. Jadi pertanyaan saya ini tadi dijelaskan sedikit oleh Bazlina kalau em, cara kerja si hair dryer ini menyerap suhu suhu ruangan yang lebih sejuk lalu mau dikeluarinnya suhu panas tuh. Ya, kalau misalnya kita menggunakan hair dryer ini di ruangan yang kecil dan tertutup gitu, apakah si suhu ruangan ini bakal naik terus-terusan tanpa batas kalau kita pakai hair dryernya ini terus? Karena kan kalau dipikir lagi si udara ini bakal keluar dan diserap lagi, keluar dan diserap lagi karena ruangannya ini tertutup. Terima kasih.
Ya, silakan langsung dijawab kelompok satu. Hmm, Kalau menurut saya mungkin suhunya yang keluar dari hair dryer akan memengaruhi udara di ruangan tertutup tersebut kali ya. Iya, Udah, itu aja jawabannya. iya. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup ya. Cukup satu jawaban aja. Biar kita cukup waktunya. Terima kasih Willy untuk pertanyaannya dan juga Bazlina untuk jawabannya. Ya mungkin sedikit menambahkan, ya betul di ruangan tertutup tentu artinya ya ketika terjadi pemanasan di dalam gas di ruangan tersebut, maka ketika emang gasnya nggak bisa kemana-mana, maka ya suhunya akan bertahan seperti itu ya. Lain cerita kalau misalnya ruangannya nggak tertutup seperti yang tadi Willy jelaskan, misalnya dia, katakanlah misalnya ada penyerapan oleh dindingnya atau mungkin ada jendelanya, makan itu bala bisa jadi lebih kecenderung bakal tetap di temperatur ruangan ya seperti standarnya ya. Tapi kalau ruangan tertutup kayak misalnya di dalam apa misalnya di dalam lemari yang dikunci gitu disegel gitu sekalian pakai HDR tentu lama-lama jadi panas tuh udaranya. Oke, bagus sekali pertanyaannya juga. Oke, kita lanjutkan ke penanya apa ke kelompok berikutnya. Di kelompok 2 silakan. Anyway, mungkin di sini teman-teman bisa bikin apa ya namanya? Dipin ya nanti kalau misalnya yang presentasinya. Langsung aja kelompok 2 silakan share screen-nya. Saya mungkin minta satu orang buat bantu saya jadi host deh. Siapa ya? Mungkin Bazlina deh karena udah selesai. Bazlina saya jadiin host ya. Gimana ya cari jadiin co-host ya? Oke, Bazlina mungkin bisa bantu untuk pin kelompok apa? Semua anggota kelompok duanya ya. Sambil langsung dimulai kelompok dua untuk presentasi boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang termodinamika, penerapan hukum termodinamika dalam industri manufaktur. Boleh next. Ini anggota kelompok kita ya. Absen-absen ada Najma, Nabil, Adam, Dimas, dan Zikri. Boleh next. Industri manufaktur. Manufaktur bisa didefinisikan sebagai penerapan proses mengubah sifat geometri dari bahan awal tertentu untuk mengubah bagian atau produk. Nah, manufaktur juga mencakup penggabungan beberapa bagian untuk membuat produk yang dirakit. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, proses yang dilakukan dalam pembuatan melibatkan kombinasi mesin, alat, tenaga, dan tenaga kerja manual. Seperti yang terlihat di gambar ini. Pembuatan hampir selalu dilakukan dalam urutan operasi unit. Setiap operasi yang dilakukan membawa material lebih dekat ke keadaan akhir yang diinginkan. Nah, dari hasil proses ini juga menambah value dari material tersebut. Next. Industri manufaktur dalam perspektif fisika, manufaktur dapat dibagi menjadi 4 kategori utama berdasarkan prinsip yang digunakan. Pertama mekanik, 2 termodinamika dan energi ini berbasis panas dan perubahan energi, 3 elektromagnetik dan optik berbasis gelombang dan radiasi, dan keempat fisika material dan nano berbasis struktur dan sifat material. Next. Halo. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, di sini bisa kita lihat, ini adalah contoh benda sehari-hari di rumah kita. Kira-kira mana aja nih yang memproduksi panas atau dia bisa mentransfer panas? Mungkin kalau bisa kita lihat di sini ada setrika uap, lalu kemudian ada lampu, lalu ada dispenser juga, dan juga ini ada teko. Ini juga di bawahnya ada oven. Nah, kali ini kita bakal membahas konsep termodinamika dalam dispenser dan juga setrika uap.
Oke, termodinamika pada dispenser atau prinsip water heater. Dispenser itu adalah peralatan rumah tangga yang serta-merta menggunakan energi listrik sebagai komponen pusat untuk memanaskan suatu elemen pemanas dan digunakan pada sistem operasi pendinginan. Dispenser menggunakan penerapan dari hukum satu termodinamika, yang dimana hukum satu termodinamika itu persamaan kekekalan energi yang menyebutkan bahwa satu-satunya jenis energi yang berubah dalam suatu sistem adalah energi dalam. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan suhu dari normal menjadi suhu yang panas ataupun dingin. Lanjut, di sini prinsip kerja dispenser itu ada dua, yaitu dalam memanaskan air. Yang pertama itu air mengalir lalu diolah di tabung pemanas yang terbentuk dari logam-logam dan dikelilingi elemen panas, sehingga menyebabkan perubahan suhu di intinya itu. Nah, lanjut, air akan mengalir ke arah sensor suhu yang disebut termostat untuk mengontrol pemanasan agar tidak berlebihan dengan memutus arus listrik saat suhu tinggi tercapai. Lanjut, lampu indikator mengalami perubahan warna sebagai tanda pemanasan telah selesai. Lalu di tahap pendinginan air, pada pendinginan dispenser dibedakan menjadi dua, yaitu ada metode fan or kipas DC, bekerja dengan cara menyerap panas dan meniupkan udara dingin ke tabung pendingin. Lanjut, pada metode refrigeran menggunakan dua komponen, yaitu kompresor dan evaporator. Evaporator ditempatkan pada tangki di bawah tangki air utama sehingga air di sekitar evaporator berubah menjadi dingin. Nah, selanjutnya manfaat dan kesimpulan. Dispenser merupakan sebuah alat atau produk yang menerapkan hukum termodika yang menggunakan dua komponen utama yaitu heater dan kompresor. Proses yang terjadi pada dispenser dipengaruhi oleh adanya daya listrik. Next. Nah, termodika pada setrika uap. Setrika uap merupakan alat elektronik yang dapat mengeluarkan uap pada alasnya. Next. Nah, prinsip kerja setrika uap itu pada saat setrika uap digunakan untuk menyetrika pakaian akan terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor terjadi akibat adanya perbedaan suhu dalam material. Setrika memanfaatkan perpindahan panas atau kalor secara konduksi, yaitu secara konduksi. Konduksi yaitu proses perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan zat berantara. Manfaat dan kesimpulannya, manfaat dari setrika uap itu adalah efisiensi waktu dan tenaga. Setrika uap memiliki kecepatan menyetrika 3 kali lebih cepat dibandingkan setrika biasa. Kedua, hemat listrik. Dan ketiga, menekan biaya operasional. Keempat, menghilangkan kemungkinan baju lengket dan aman dalam aman segala jenis sablon karena panas yang dihasilkan dari setrika uap lebih stabil dibandingkan setrika listrik. Dan kelima itu ada tankarat. Nah, prinsip kerja setrika uap yaitu menghasilkan panas yang tersebar merata untuk mempercepat menghaluskan pakaian. Setrika jenis ini sering dipakai di laundry karena dengan menggunakan setrika uap, pakaian yang kusut bisa dengan mudah dihaluskan tanpa perlu menyetrika secara berulang-ulang. Sudah? Oke, Sudah, Pak. baik kita kasih aplaus untuk kelompok ini. Ini tadi ada berapa sih presenternya? 4 ya? Apa 5? 5 ya tadi, semuanya hadir ya hari ini. Cuma kayaknya agak kesulitan nih saya soalnya apa namanya? Kayaknya Mbak Zena bisa nggak nih di pin tadi? Soalnya kayaknya pinnya nggak muncul deh di sini. Bisa, Mungkin Pak. nanti bisa ya, tapi kok di saya pinnya nggak muncul ya? Mungkin di Bazlina aja kali muncul pinnya. Nggak tahu deh, ya udah nggak apa-apa. Mungkin gini aja kali ya, nanti buat berikutnya ketika lagi ada presentasi yang lain nanti tolong off cam aja dulu ya. Yang nanti on cam cukup yang nyala apa namanya, yang presenternya aja, oke? Oke, terima kasih untuk presentasinya. Kita lanjut ke tanya jawab. Silakan kelompok berapa tuh berarti? Kelompok satu ya yang bertanya, silakan. Langsung saja di unmute, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan.
Eh, apa peran hukum termodinamika kedua dalam kerja setrika uap? Oke, bagus. Silakan untuk kelompok 2 dijawab pertanyaannya. Izin menjawab. Hukum termodinamika kedua hukum termodinamika kedua itu bunyinya itu menyatakan bahwa kalor mengalir spontan dari benda panas dari benda panas ke dingin. Seperti itu. Terjawab. Tadi mungkin kaitannya dengan penerapannya terhadap ini ya, setrika uap ya. Boleh dilanjutkan, dikaitkan? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk setrika uap, di sini kita menggunakan hukum termodinamika yang pertama. Kan kalau hukum termodinamika yang kedua itu kan dia menyatakan bahwa kalor mengalir spontan dari benda panas ke dingin. Sedangkan setrika uap ini dia kan menghasilkan panas, dia tidak menghasilkan dingin. Kecuali misalnya kulkas, itu menerapkan hukum termodinamika yang kedua. Oke. Sudah cukup jawabannya? Oke, baik ya. Terima kasih untuk teman-teman semua untuk jawaban yang telah diberikan. Baik, kita akan lanjut aja kali ya. Tapi mungkin saya rasa kalau misalnya sedikit menambahkan ya, saya rasa mungkin di kasus setrika uap, sepertinya sih tetap ada kalor ya yang dialirkan dari panas ke dingin karena setrika uap itu kan dia menghasilkan uap yang relatifly lebih panas ya kalornya ya. Dan ketika dia diarahkan ke benda yang ingin disetrika, ya itu tentu dia ada terjadi aliran kalor ya, tetap dari yang lebih panas ke yang lebih dingin seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih buat pertanyaan dan jawabannya. Kita akan melanjut ke kelompok berikutnya. Silakan teman-teman yang lain off cam dulu. Yang nyala tinggal yang presentasi aja ya. Oke, silakan langsung aja di share screen-nya untuk kelompok 3 untuk presentasinya. Sudah terlihat. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 3 dan ini anggota kami. Langsung saja akan kami mulai. Oke, sebelumnya di sini ada deskripsi singkat tentang industri otomotif. Di sini dikatakan bahwa industri otomotif merupakan sektor produksi kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan truk yang berperan vital dalam mendukung mobilitas manusia melalui transportasi modern. Inovasi terus berkembang seperti mobil listrik dan hybrid untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan. Perusahaan terkemuka seperti Toyota, Honda, BMW, Ford, dan Tesla menjadi pionir dalam menghadirkan desain canggih dan performa unggul. Oke, next. Lalu selanjutnya ada penerapan termodinamika yang dipakai. Di situ ada hukum pertama termodinamika konversi energi dan hukum kedua termodinamika interior dan efisiensi energi. Next. Ada suara? Lalu ada prinsip pertama yang kita pakai yaitu hukum pertama termodinamika pada mesin pembakaran diesel, di mana berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Dalam mesin diesel ini, hukum ini menjelaskan bagaimana energi dan bahan bakar bisa diubah dari tenaga jadi gerakan. Lalu ada rumusnya itu rumus termodinamika pertama, Q sama dengan delta U atau W, di mana Q adalah dari pembakaran tadi yang energi, baru delta U adalah kenaikan suhunya, W itu ada tenaga usahanya.
Ya, intinya energi yang masuk sebagai panas dan bahan bakar dibagi menjadi dua, sebagai digunakan untuk menaikkan energi dalam gas, sebagian untuk melakukan kerja. Selanjutnya next. Lalu ada 4 langkah yang saya akan jelaskan dari pemakaian mesin diesel. Itu ada langkah hisap atau instek stroke yang warna biru ini. Air akan masuk air maksudnya udara yang akan masuk dari katup ini ketika piston dari atas ke bawah. Baru langkah kompresi di mana udara yang tadi masuk tuh dari biru ini dikompresi oleh piston dari bawah naik ke atas di mana suhunya akan naik 790 derajat Celcius. Baru ada pembakaran dari injektor ini disemprotkan cairan yang digunakan lalu akan menimbulkan ledakan atau pembakaran karena suhu yang semakin tinggi. Baru nanti ada langkah buang dari pipa knalpot yang paling atas ini nih, nama exhaust valve yang membuat keluar udara yang digunakan. Jadi energinya sangat berkaitan dengan hukum termodinamika satu yang dimana ini merubah energi dan tidak memusnahkan energi, di mana energi dari energi kimia akan dirubah menjadi energi gerak. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Next. Yang selanjutnya ada hukum kedua termodinamika pada efisiensi mesin. Hukum kedua termodinamika berhubungan erat dengan bagaimana efisiensi mesin bekerja, khususnya mesin yang memanfaatkan energi panas seperti mesin uap atau mesin mobil. Pada dasarnya, hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa dalam setiap proses yang melibatkan energi, selalu ada sebagian energi yang hilang dalam bentuk panas yang tidak bisa dimanfaatkan. Ini berarti meskipun kita bisa mengubah panas menjadi kerja, misalnya gerakan atau tenaga, tidak mungkin semua panas tersebut bisa diubah menjadi kerja tanpa ada sisa, karena sebagian panas akan selalu terbuang ke lingkungan. Sebagai contoh, mesin uap atau mesin mobil bekerja dengan cara menyerap panas dari sumber panas seperti pembakaran bahan bakar, kemudian mengubah sebagian dari panas tersebut menjadi tenaga gerak. Namun, sebagian panas tetap harus dibuang ke lingkungan karena itu adalah sifat alami dari sistem termodinamika. Efisiensi mesin juga dibatasi oleh hukum ini, dan yang paling ideal yaitu efisiensi mesin Not memberitahu kita bahwa meskipun mesin sangat efisien, tetap saja ada batasan yang berasal dari perbedaan suhu antara sumber panas dan sumber dingin. Semakin besar perbedaan suhu, semakin tinggi potensi efisiensinya, tetapi tidak ada mesin yang bisa mengubah seluruh panas menjadi kerja tanpa ada pemborosan sedikit pun. Dengan kata lain, meskipun kita bisa membuat mesin yang sangat efisien, hukum kedua termodinamika memastikan bahwa tidak ada mesin yang sempurna tanpa kehilangan energi, dan itulah kenapa mesin yang sepenuhnya efisien atau bisa berjalan selamanya tanpa bahan bakar itu tidak mungkin ada. Nah, di sini efisiensi mesin juga tidak bisa mencapai 100% karena adanya peningkatan entropi atau ketidakteraturan energi. Kemudian cara meningkatkan efisiensi mesin yaitu menambah tekanan udara masuk untuk pembakaran lebih optimal dengan turbocharger. Next. Oke, selanjutnya ada alur kerja dari turbocharger. Turbocharger yang pertama dari silinder. Nah, di silinder ini terjadi proses pembakaran yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan piston. Lalu lanjut ke turbin atau window turbine. Jadi gas buang dari silinder ini dialirin ke turbin ini. Terus ada kompresor. Saat turbin berputar, kompresor juga ikut berputar gitu. Terus ada pendingin udara. Nah, di pendingin udara ini udara yang terkompresi memiliki suhu yang lebih tinggi sehingga perlu didinginkan agar lebih padat dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Selanjutnya ada sistem pelumasan. Turbocharger membutuhkan pelumasan agar tetap bekerja dengan baik dan tidak cepat aus. Lalu ada regulator tekanan yang mengatur tekanan udara masuk ke silinder agar tidak berlebihan. Kemudian ini referensinya. Jadi dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa termodinamika sangat berperan dalam cara kerja mesin kendaraan. Seperti hukum pertama termodinamika memastikan bahwa energi dari bahan bakar diubah menjadi panas dan tenaga mekanik untuk menggerakkan mesin.
Tapi mesin tidak bisa bekerja dengan efisiensi 100% karena hukum kedua dari termodinamika menyatakan bahwa sebagian energi pasti hilang sebagai panas akibat gesekan dan gas buang. Inilah kenapa ada inovasi seperti turbocharger yang membantu meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan gas buang yang sia-sia. Sudah, Ya, mungkin terima kasih itu aja. buat presentasinya. Kita lanjut ke pertanyaan. Silakan dari kelompok 2 ya, untuk menyampaikan pertanyaannya. Mana penanyanya? Ayo. Kelompok 2, halo? Saya Ya, dari silakan. kelompok izin bertanya untuk kelompok 3. Tadi kan ini menerapkan mesin apa? Mesin Mesin diesel. ya. Nah, itu kan disebutkan ya tadi manfaat dari mesin itu untuk mengoptimalkan efisiensi dari energi ini. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kelemahan atau tantangan bagi mesin ini? Jadi selain keunggulannya, kira-kira ada kelemahannya atau enggak? Jadi begini, mesin diesel itu kan berbeda dengan mesin yang lain atau gasolin. Kalau mesin gasolin kan menggunakan pematik atau busi untuk mematikannya. Kalau tadi yang kita pelajarin kan yang di mesin diesel itu menggunakan tekanan energi panas. Jadi eh, keuntungannya itu di sini tidak tidak perlu untuk menambah komponen, tapi menggunakan lebih banyak kayak oli atau apa. Jadi secara singkatnya sih ini berguna untuk mesin-mesin yang besar, tapi tidak berguna untuk mesin-mesin yang kecil. Jadi kayak lebih efisien untuk mesin yang besar. Kekurangannya untuk yang di mesin kecil itu lumayan ribet untuk biayanya apalagi. Oke, baik. Sepertinya cukup ya untuk pertanyaan dan jawabannya. Boleh kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Bagus sekali. Kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 4, silakan menyalakan kamera untuk presenternya ya. Ya, silakan bisa langsung dimulai nanti ya, kelompok 4. Oke. Nah, sudah terlihat di layar belum? Masih loading kayaknya ya. Oke. Sebentar. Gimana nih? Masih belum kelihatan ya kayaknya. Kalau rumit mungkin dari kelompoknya yang lain bisa share screen. Atau yang di yang Eh, lain kelihatan nggak? Di saya soalnya masih nggak kelihatan nih. sama Pak. Bentar ya Pak. Oke. Coba di Najlia bisa share screen nggak? Su-
Gimana, bisa dicoba? Andika atau Sally ada yang bisa share screen nggak? Kasih Bajlina aja, Bajlina biasa bisa tuh. Suruh saya screen Bajlina. Bentar. Oke, sudah bisa ya. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Silakan, langsung saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait penerapan hukum termodinamika pada pembangkit listrik tenaga uap. Next slide. Nah, di sini ayo kita berdiskusi apa itu PLTU dan apa hubungannya dengan termodinamika. Selanjutnya, Termodinamika yaitu hukum yang menjelaskan bagaimana energi berpindah, berubah bentuk, serta mempengaruhi sistem fisik, termasuk cara kerja mesin dan fenomena alam. Nah, hukum termodinamika ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada hukum termodinamika, yaitu mengenai kesetimbangan thermal. Yang kedua ada hukum pertama termodinamika, yaitu berfokus pada konservasi energi. Yang ketiga ada hukum kedua termodinamika, yaitu menjelaskan peningkatan entropi. Dan yang terakhir itu ada hukum ketiga termodinamika, yaitu menguraikan perilaku energi pada suhu nol absolut. Next. Selanjutnya yaitu pengertian tentang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin, di mana untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas atau kering. Dalam PLTU, energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan dapat berupa batu bara, minyak, atau gas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan hukum termodinamika pada PLTU. Yang pertama, ada hukum pertama termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya. Contoh penerapannya, energi kimia dalam bahan bakar batu bara atau gas diubah menjadi energi panas melalui pembakaran di boiler. Sama energi panas ini mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi yang kemudian diarahkan ke turbin uap untuk menghasilkan energi mekanik. Yang kedua ada hukum kedua termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa perpindahan energi selalu menyebabkan peningkatan entropi dan tidak ada mesin yang bisa 100% efisien. Penerapannya dalam PLTU ada saat uap bertekanan tinggi menggerakkan turbin, sebagian energi berubah menjadi panas yang tidak dapat dikonversi sepenuhnya menjadi kerja. Ada juga untuk meningkatkan efisiensi kondensor digunakan untuk mengubah uap bekas turbin kembali menjadi air yang kemudian dipompa kembali ke boiler. Next. Nah, yang ketiga ada hukum ketiga termodinamika. Hukum ini menyatakan
bahwa tidak mungkin mencapai suhu nol absolut. Ada juga penerapannya dalam PLTU, meski yang, yang pertama meskipun kondensor berusaha mendinginkan uap hingga mendekati suhu lingkungan, tetapi ada batasan fisik yang tidak memungkinkan mencapai suhu nol absolut. Ada juga efisien PLTU yang terbatas oleh suhu sumber panas boiler dan suhu buangan kondensor. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini sebenarnya ada videonya, namun karena ini berbentuk PDF, jadi tidak bisa diputar. Di sini ada contoh kerja PLTU yang dimana ini PLTU itu kan tadi berbahan dasar dari batu bara ataupun minyak bumi. Nah, di mana batu bara itu dialirkan atau dimasukkan ke dalam tungku pemanas. Di sini PLTU apa batu bara dipanaskan lalu uapnya akan menaik dan menggerakkan turbin. Dari turbin tersebut dipindahkan lagi ke boiler lalu mengisi ke gardu dan bisa dipindahkan ke rumah-rumah. Selanjutnya, nah mungkin oke. Di selanjutnya ada contoh PLTU di Indonesia, yaitu contoh PLTU di Indonesia ada di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, di mana PLTU Paiton ini adalah PLTU terbesar di Asia. Oke, selanjutnya ada sistematika penerapan hukum termodinamika pada PLTU. Yang pertama ada hukum termodinamika pertama itu kekal energi. Yang dimana energi dari bahan bakar diubah menjadi panas di boiler. Nah, panas ini yang akan memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi dan dimana uap ini yang nantinya akan menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi mekanik. Jadi energi ini tidak hilang, hanya berubah bentuk dari bahan bakar panas, uap, lalu jadi gerakan turbin. Yang kedua ada hukum termodinamika kedua. Yang dimana konversi energi ini tidak 100%, akan tetapi ada panas yang akan terbuang. Ini yang disebut entropi, yaitu kecenderungan energi yang menyebar dan tidak bisa digunakan kembali sepenuhnya. Pada gambar di bawah, terdapat ada 3 tahap perubahan energi yang terjadi pada PLTU. Yang pertama pada boiler, yang dimana mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi panas. Yang kedua pada turbin, mengubah energi panas menjadi gerakan. Yang ketiga pada generator, mengubah gerakan menjadi listrik yang akan kita gunakan sehari-hari. Jadi PLTU itu bekerja dengan mengubah energi secara bertahap sehingga akhirnya menghasilkan listrik untuk kita gunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada keuntungan pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama adalah usia pakai yang cukup lama. Selanjutnya ada energi yang stabil dan efisien, juga energi listrik yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga bisa dioperasikan dengan berbagai jenis bahan bakar. Selanjutnya ada tantangan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu biaya investasi bangunan yang sangat mahal. Yang kedua adalah polusi emisi gas pembuangan hasil pembakaran. Selanjutnya yaitu ada membutuhkan sumber air yang besar untuk pendingin. Terima kasih. Ini Oke, adalah referensinya. ya waktunya pas, sudah selesai. Silakan untuk penanya dari kelompok 3 ya, silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, apa sih yang akan terjadi jika uap bekas turbin itu tidak dikondensasikan? Silakan langsung dijawab kelompok 4. Yang akan terjadi kalau misalnya uap pada turbin PLTU itu tidak dikondensasikan itu bisa terjadi kehilangan efisiensi, pengaruh pada siklus Rankine, terus juga kerusakan pada alat, juga kehilangan air dan overheating.
Oke, ya, terima kasih untuk jawabannya. Sepertinya cukup ya. Makasih juga untuk pertanyaannya, cukup bagus tadi. Baik, kita akan lanjut. Boleh kita kasih plus lagi untuk kelompok 4. Kita akan lanjut ke kelompok berikutnya ya. Kelompok 5. Silakan kelompok 5 disiapkan. Buat presenternya silakan untuk menyalakan kameranya ya, biar saya bisa atur supaya teman-teman muncul di atas. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, screen-nya sudah terlihat. Ya, silakan saja ya, bisa langsung dimulai. Ini siapa ya yang lagi presentasi ya? Bentar, ini baru ada 4 ya. Valia, Suci, Azahra, Salsa. Emang ibu cuma 4 ya? Oh, satu lagi Rido. Rido mana nih, Rido? Rido izin Rido izin, Pak, Pak. ke Oke, oke. bandara. Udah mudik ya kayaknya. Oke. Baik, silakan teman-teman dari kelompok 5 untuk mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pada bidang industri manufaktur. Industri manufaktur atau elektronik. Industri manufaktur elektronik adalah sektor industri yang berfokus pada produksi dan perakitan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, televisi, dan peralatan rumah tangga termasuk AC, kulkas, dan lain-lain. Proses manufakturnya melibatkan desain, fabrikasi, dan integrasi komponen seperti sirkuit terpadu, sensor, dan prosesor. Industri ini sangat bergantung pada teknologi tinggi, otomasi, dan kontrol kualitas ketat untuk memastikan efisiensi dan keandalan produk. Untuk manufaktur yang kita ambil yaitu dalam benda elektronik yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kulkas. Kulkas sendiri merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman pada suhu rendah guna memperlambat pertumbuhan bakteri dan proses. Nah, untuk prinsip yang diterapkan di sini ada dua. Yang pertama itu hukum 1 dan 2 termodinamika. Yang kedua prinsip efisiensi termal dan koefisien performa. Yang saya akan bahas adalah hukum 1 dan 2 termodinamika terhadap prinsip kerja kulkas. Nah, hukum 1 termodinamika ini dikenal sebagai prinsip konservasi energi. Hukum 1 menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem tertutup tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Nah, dalam konteks kulkas ini, energi listrik dikonversi menjadi energi termal melalui proses kompresi dan ekspansi. Nah, yang berikutnya adalah hukum kedua termodinamika, yang dimana hukum ini berkaitan dengan arah alami proses termodinamika. Secara sederhana, panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah, bukan yang sebaliknya. Namun, kulkas melawan aliran alami ini dengan memindahkan panas dari dalam kulkas atau suhu rendah keluar, yaitu suhu tinggi. Kemudian ada proses dalam kulkas. Dalam kulkas ada proses kompresor, yaitu menekan refrigeran yang sehingga menyebabkan kenaikan suhunya. Kemudian energi juga internalnya juga ikut meningkat. Kemudian refrigeran yang panas melewati kondensor dan melepaskan panas ke lingkungan sekitar yang mengubah energi panas menjadi energi yang dapat dibuang. Kemudian ada efisiensi dan entropi. Sistem dalam kulkas memanfaatkan kerja energi listrik untuk memindahkan panas dari evaporator bagian dalam kulkas ke kondensor yaitu bagian luar kulkas, sehingga makanan di dalam kulkas akan tetap dingin. Dan siklus ini menyebabkan peningkatan entropi total dari keseluruhan sistem dan lingkungan.
Oke, kemudian prinsip yang kedua itu ada efisiensi thermal atau coefficient of performance. COP itu sendiri adalah rasio antara kapasitas pendinginan yang dihasilkan dengan energi yang dibutuhkan. Semakin tinggi nilai COP, semakin efisien kulkas dalam menggunakan energi. Persamaan itu sendiri ada COP sama dengan Qin per W, di mana Qin itu adalah panas yang diambil dari lemari es, kemudian W itu adalah kerja yang dilakukan oleh kompresor. Nilai COP yang tinggi menunjukkan bahwa kulkas lebih efisien dalam menggunakan energi untuk menghasilkan pendinginan. Contohnya jika kulkas memiliki COP 5, artinya untuk setiap 5 unit panas yang dipindahkan hanya membutuhkan 1 unit energi dari kompresor. Next. Kemudian saya di sini akan sedikit menjelaskan cara kerja kulkas, kenapa dia bisa dingin. Seperti yang kita tahu, di bagian belakang kulkas itu ada yang namanya kondensor. Kalau di dalam kulkas itu ada yang namanya evaporator. Kemudian ada namanya cairan pendingin pada kulkas yang biasa disebut freon. Freon itu sendiri sebenarnya nama merek, cairan ilmiahnya itu namanya chlorofluorokarbon atau CFC. Nah, jadi si freon ini mengalami penguapan di dalam evaporator karena perbedaan suhu dan tekanan yang membuat freon ini dari cair menjadi gas yang mengakibatkan keadaan dalam kulkas itu menjadi dingin. Kemudian freon yang dalam bentuk gas ini dia menuju ke kompresor yang nantinya si kompresor ini akan memampatkan freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, pada proses ini freon yang dalam bentuk gas berubah menjadi cair. Kemudian freon dalam bentuk cair menuju ke kondensor yang dimana freon cair itu sudah bersuhu dan bertekanan tinggi yang nantinya akan didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui pelepasan kalor. Makanya biasanya di belakang kulkas tuh agak panas atau hangat gitu. Kemudian nanti si freon dalam bentuk cair ini akan masuk ke dalam evaporator melalui pipa kapiler yang bentuknya kecil dan panjang yang nantinya si freon dalam bentuk cair ini dia akan menguap juga karena perbedaan suhu dan tekanan. Jadi siklus ini terus berulang dari evaporator, kompresor, dan kondensor. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih buat presentasinya. Bisa kita langsung ya ke pertanyaan dari kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya. Kan tadi ada tahapan atau cara kerja kulkas, terus ada tahapan kompresor ya. Gimana kalau pas tahapan kompresor itu tiba-tiba kulkasnya mengalami kerusakan, itu bakal merusak siklus apa gimana? Izin jawab ya. Sebenarnya kompresor itu adalah mesin utama atau bahan utama yang melibatkan proses siklus refrigeran ini. Kalau misalkan si kompresornya ini rusak, otomatis dia nggak akan bisa memanage si kondensor sama si evaporatornya itu. Atau bisa jadi aja kulkasnya itu nggak akan dingin, jadi dia rusak gitu. Apakah terjawab? Terjawab. Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk kelompok ini. Tapi jangan boleh di-share screen lagi nggak? Untuk yang tadi. Oke, jadi secara umum saya tadi ngelihat beberapa style dari teman-teman presentasi yang mayoritas nih banyaknya ngebacain doang ya slide-nya ya. Dan saya harap teman-teman bisa kurang-kurangin ya ngebacain slide. Contohnya ya adalah kayak misalnya cara Suci ngejelasin ini saya suka sih. Ini Suci tuh coba untuk lebih ke artikulatif gitu ngejelasinnya dan harapannya cara menjelaskan seperti ini bisa teman-teman jadiin contoh ya. Biar jangan sampai teman-teman cuma baca doang apa yang ada di slide gitu. Di slide tulisnya banyak gitu ya kan. Malah kalau bisa di slide itu kalau bisa tulisannya di minimalis ya, dibikin lebih sedikit aja, poin-poinnya aja, dan nanti teman-teman bisa jelaskan secara verbal ya, apa yang teman-teman maksud di poin-poin yang teman-teman tulis di slide-nya. Oke, baik, terima kasih Suci dan teman-teman. Kita akan berlanjut ke kelompok berikutnya. Boleh di stop share. Kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Ini ada kelompok 6 ya. Silakan kelompok 6 untuk menyalakan kameranya. Ada siapa aja di sini? Ada Revanza, Carlo ya. Ada Zakwan sama Nova.
sama Siti. Oh, jadi banyak nih. Oke. Ini Carlo juga nggak sih? Carlo mungkin bisa jangan nggak usah pakai ini ya. Apa? Avatar. Ya, silakan langsung dimulai presentasinya. Sudah terlihat. Ya, kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 ingin menjelaskan Maaf sebentar, Carlo suaranya kecil banget nih. Bisa dicek lagi nggak audionya? Atau mungkin Carlo bisa coba ngomong lebih dekat deh sama laptopnya. Nah, penerapan termodinamika dalam industri pertambangan. Di sini Teman-teman ada yang lain dengar jelas nggak suaranya Carlo? Kecil, Pak. Agak kecil deh Carlo, coba diatur deh audio inputnya. Coba ngomong lagi Carlo. Kayaknya emang udah mentok ya segini ya. Ya udah mungkin Carlo boleh suaranya lebih keras lagi mungkin biar bisa kedengeran. di sini ada penerapan Oke. termodinamika dalam Yes. pertambangan. Nah, di sini ada nama-nama dari kelompok saya. Oke, lanjut next. Nah, di sini jadi ada yang di sebelah kiri ini ada namanya law thermodinamik atau gambar ya. Lalu ada konsep dasar termodinamika. Yang pertama ada hukum pertama tentang kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Lalu ada hukum kedua yaitu entropi selalu meningkatkan dalam sistem. Lalu yang ketiga ada hukum ketiga di mana temperatur nol tersebut tidak dapat diciptakan. Oke. Selanjutnya itu ada pengeringan material tambang. Jadi pengeringan merupakan tahapan penting dalam industri pertambangan karena bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam material sebelum diproses lebih lanjut. Tanpa proses ini tuh mineral akan lebih sulit dilebur dan akan membutuhkan lebih banyak energi. Contohnya yang bisa contoh pengeringan dalam pertambangan ini bisa dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjemur pakaian. Jika pakaian dijemur dalam kondisi tanpa angin dan matahari, maka akan lebih lama keringnya. Namun jika ada matahari itu bakal lebih cepat keringnya. Selanjutnya ada peleburan logam. Jadi peleburan logam ini adalah proses memanaskan biji logam hingga melebur sehingga logam murni dapat dipisahkan dari kotorannya. Jadi proses peleburan logam ini sama kayak proses mencairkan coklat. Jadi kalau coklat dipanaskan pelan-pelan, dia akan meleleh dengan sempurna. Tapi kalau suhunya terlalu tinggi gitu, coklat bisa hangus dan menguap. Hal ini tuh sama kayak di pertambangan. Dilanjut dengan aplikasi termodinamika pemurnian logam yaitu breveining. Dalam elektrolisis adalah proses pemisahan senyawa mengandung arus listrik untuk mengendapkan logam dari larutan elektrolit. Nah, hubungannya dengan termodinamika yaitu prinsip perubahan energi dari listrik menjadi reaksi kimia. Lalu keseimbangan termodinamika hasil pemurnian logam. Dilanjut dengan potensial elektrokimia. Nah, dari potensial elektrokimia ini adalah beda potensial yang digunakan untuk mendorong ion logam agar mengendap sebagai logam murni pada katoda.
Dalam proses perannya yaitu mengatur potensi yang tepat hanya dalam logam tertentu yang akan mengendap, lalu sementara pengotor tetap dalam larutan. Dilanjut dengan contoh pemurnian elektrolit tembaga dengan efisiensi 95%, yaitu menghasilkan tembaga dengan kemurnian 99,99%. Dilanjut dengan ventilasi tambang, yaitu sistem ventilasi tambang mengendalikan suhu dan kelembaban. Perhitungan aliran udara penting berdasarkan produksi panas. Contohnya yaitu proses yang pertama, tembaga tidak murni dijadikan anoda dan tembaga murni dijadikan katoda. Larutan CuSO4 dalam tembaga sulfat digunakan sebagai elektrolit yang dihasilkan efisiensi kemurnian mencapai 95%, tembaga yang diperoleh memiliki kemurnian 99,99%. Lanjut, siapa ini? Baiklah, dilanjutkan mungkin ini PPT-nya agak sulit untuk di-scroll ya, tapi nah ini sudah. Jadi ini kita lanjut ke produksi energi di lokasi tambang. Itu kita tinjau di mesin kalornya. Di situ di lokasi tambang ada menggunakan turbin gas dan mesin diesel. Itu turbin gas ini dia itu mengubah energi bahan bakar itu mengubah jadi energi mekanik. Yang nantinya energi mekanik itu kan itu dia bergerak ya. Nanti dia bisa menghasilkan energi listrik. Terus nanti kita bisa lihat efisiensinya bagaimana terhadap listriknya itu. Kita coba lihat di PLTD-nya ini, pembangkit listrik tenaga diesel. Ini kalau kita menggunakan prinsip termodinamika yang tadi itu, yang terutama hukum pertama termodinamika di mana energi hanya bisa ditransfer di converse, itu nanti dia hasilnya itu efisiensinya itu bisa mencapai 40% yang menghasilkan daya sekitaran 10 megawatt. 10 megawatt tuh kurang lebih 2.000 atau 3.000 rumah bisa dicukupi kebutuhan listriknya untuk satu hari gitu. Next. Ini juga sama ini di optimasi prosesnya. Kita lihat di sini juga nanti terdampak pada efisiensi, terdampak pada pengurangan emisi dan juga penurunan biaya operasional selama pertambangan itu dilakukan. Next. Lalu di sini ada tantangan dan peluang untuk pengembangan di industri pertambangan. Pertama itu ada tantangannya yaitu kompleksitas proses dan variabilitas material. Jadi tantangan yang pertama adalah betapa kompleksnya proses yang dilewati untuk mendapatkan hasil tambang yang baik gitu, dan juga variabilitas materialnya yang sulit didapat. Kemudian ada peluangnya itu model termodinamika ini lebih akurat. Yang ketiga ada integrasi atau penyesuaian. Integrasi dan penyesuaian itu harus sejalan dengan teknologi digital. Nah, yang keempat ada desain. Desainnya adalah desain proses berkelanjutan. Oke, lanjut ada kesimpulan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Berarti cukup ya untuk... udah selesai belum nih? Sudah ya, cukup ya. Baik, karena waktunya sudah habis juga, mari kita lanjut ke pertanyaan dari kelompok berapa tuh berarti? 5 ya. Silakan kelompok 5 untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, apa tantangan utama sih dalam mengintegrasikan konsep termodinamika untuk keberlanjutan dan pengurangan jejak karbon di sektor pertambangan? Ya, menarik ya pertanyaannya. Boleh, silakan langsung dijawab. Gimana cara untuk menerapkan termodinamika untuk mengurangi jejak karbon ya? Oke, silakan.
Ayo, silakan dijawab, teman-teman. Gimana ini nggak ada yang mau jawab? Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya kalau nggak salah, apa tantangan utama dalam mengintegrasikan konsep termodinamika untuk keberlanjutan dan pengurangan jejak karbon di sektor pertambangan? Sebenarnya tantangan utama yang pertama itu adalah pasti inefisiensi energi atau eh, energi yang terbuang di dalam proses pertambangan. Contoh-contoh proses pertambangan itu kan drilling, blasting, hauling, crushing, dan sebagainya itu pasti melibatkan konversi energi mekanik yang termal dan energi mekanik dan termal yang tidak efisien. Nah, dalam hukum termodinamika kedua itu menyatakan bahwa selalu ada kehilangan energi ketika entropinya meningkat sehingga meningkatkan konsumsi bahan bakar fosil. Nah, yang kedua pasti ada ketergantungan pada energi fosil. Banyak operasi tambang terpencil itu masih bergantung pada diesel atau batu bara yang mana kita tahu itu merupakan sumber daya dari energi fosil. Kemudian ada pemulihan dan daur ulang energi yang terbuang. Proses-proses tambang itu menghasilkan panas terbuang yang sulit dimanfaatkan kembali untuk dimanfaatkan kembali secara optimal. Nah, sistem waste heat recovery itu atau mengembalikan panas yang terbuang itu membutuhkan investasi besar dan sering tidak relevan untuk maksudnya tidak relevan untuk lokasi-lokasi pertambangan yang terpencil gitu karena biayanya sangat besar. Nah, mungkin itu 3 tantangan utama dalam mengintegrasikan konsep termodinamika sih. Jadi apa aja tadi tantangannya? 3 poin. Yang pertama itu ada inefisiensi energi atau energi yang kedua? terbuang, Pak. Yang kedua itu ketergantungan pada energi fosilnya. Yang ketiga ketiga? itu ada pemulihan dan daur ulang energi yang terbuang. Oke, sip. Ya, terima kasih untuk jawabannya ya dari kelompok 6. Ya, kita boleh kasih applause untuk teman-teman kelompok 6 atas presentasinya. Sekarang kita akan lanjut ya ke kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya untuk menyalakan kamera. Ya, silakan kelompok 6. Kelompok berapa sekarang? 7 ya? Kelompok 7, silakan untuk share screen-nya. Bisa Ya, dimulai, Pak? bisa. Silakan langsung dimulai. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep konservasi energi dan penerapan hukum termodinamika 1 dalam proses memasak. Anggota kelompoknya ada Zahra Putri Ardila, Dita Puspa Oktaviani, Hunafa Ganian Yuntafa, Muhammad Al-Ghifari, dan saya sendiri, Ratu Syahla Divyaudia. Next. Di sini kita menggunakan industri manufaktur dalam industri makanan dan minuman. Industri manufaktur sendiri adalah sektor vital dalam perekonomian yang berfokus pada produk barang melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Proses ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan dan desain hingga perakitan dan pengemasan. Dalam industri manufaktur, mesin, teknologi, dan tenaga kerja berkolaborasi untuk menghasilkan produk yang digunakan sehari-hari
oleh masyarakat maupun industri lain. Barang yang dihasilkan dapat berupa produk konsumen seperti elektronik dan pakaian atau barang modal seperti mesin dan kendaraan. Dan kelompok kami sendiri menerapkan industri makanan. Next. Lalu kemudian ada prinsip-prinsip mekanika yang diterapkan. Yang pertama ada penerapan hukum satu termodinamika dalam proses memasak. Hukum satu termodinamika ini atau hukum konservasi energi menyatakan kalau misalkan energi ini nggak bisa diciptain atau dimusnahin, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan dalam memasak ini energi biasanya dalam bentuk panas yang ditransfer ke makanan. Next. Buat bukti pendukungnya, kayak kalau misalkan kita lagi menggunakan kompor gas, energi kimia dalam gas ini diubah menjadi energi panas melalui pembakaran. Lalu energi panas ini ditransfer ke panci dan akhirnya ke makanan. Jumlah total energi ini mencakup energi kimia awal ditambah energi panas yang dihasilkan, yang hasilnya itu tetap konstan meskipun bentuknya berubah. Sebagian besar energi juga hilang ke lingkungan sebagai panas dalam konveksi dan radiasi. Konsep konservasi energi panas yang diberikan makanan diubah menjadi energi untuk memasak. Energi panas yang diberikan ke makanan digunakan untuk meningkatkan suhu makanan dan menyebabkan perubahan fase. Misalnya daripada cair atau cair ke gas. Next. Nah, bukti pendukungnya itu saat merebus air, energi panas dari kompor diserap oleh air. Awalnya energi ini meningkatkan suhu air hingga mencapai titik didih. Setelah mencapai titik didih, energi tambahan digunakan untuk mengubah air menjadi uap, yaitu perubahan fase. Bukan untuk meningkatkan suhu, energi yang dibutuhkan perubahan fase ini disebut calor laten. Makanan juga mengalami proses serupa di mana energi panas digunakan untuk memecahkan ikatan kimia dan mengubah struktur molekul yang menghasilkan perubahan tekstur dan rasa. Next. Selanjutnya ada konsep hukum kaitan memasak dengan hukum pertama termodinamika. Jika kita memasak menggunakan api yang di situ dilambangkan sebagai Q. Lalu api tersebut akan membuat makanan berubah fase atau berubah suhu, yang dimana dilambangkan dengan delta U. Lalu kerja yang dilakukan oleh sistem itu dilambangkan dengan W. Next. Penjelasan dalam gambar, seorang koki sedang memasak di dapur dengan panci yang dipaskan di atas kompor. Panas dari api, energi termal ditransfer ke panci dan kemudian dimakan di dalamnya. Ada panah yang ditujukan aliran energi panas yang kemungkinan besar menggambarkan konduksi, konveksi, dan radiasi. Kesimpulan dari materi kami yaitu seperti yang sudah dijelaskan bahwa hukum termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, atau diubah bentuknya. Prinsip ini dapat diterapkan di saat dalam bentuk memasak, yaitu saat energi kimia dari bahan menjadi panas yang transfer ke makanan dan merubah bentuknya, serta dalam industri manufaktur khususnya sistem penukar panas untuk efisiensi produksi. Mungkin cukup sekian dari kami. Oke, ya terima kasih untuk pemaparannya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan. Silakan dari kelompok 6 ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, maaf, izin saya.
Mana ini? Silakan untuk penanyanya. Kelompok 6. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya, yaudah. Oh, Mas Yom. Ya deh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya. Mengapa perubahan fase tadi kan dalam proses memasak ya, itu dianggap sebagai contoh penerapan hukum termodinamika gitu, seperti hukum termodinamika pertama, dan bagaimana peran kalor laten dalam proses memasak nih. Terima kasih. Ya, silakan boleh langsung dijawab ya. Mana jawabannya? Silakan langsung dijawab. Mohon maaf, Zakwan, tadi yang pertanyaan yang bagian keduanya bisa diulang. Oh, yang kedua itu bagaimana peran konsep itu apa kalor laten dalam proses memasak. Terima kasih. Sudah jelas atau bagaimana? Sudah, sebentar. Ya, silakan langsung dijawab kelompok 7. Gimana ini? Nggak ada jawabannya. Sebentar, Bapak. Ya, sudah belum nih? Waktunya kelamaan nih. Silakan langsung aja dijawab, teman-teman. Berdasarkan yang teman-teman paham aja. Silakan. Jadi perubahan fase dalam tadi pertanyaan kan tentang perubahan fase itu apakah benar masuk dalam hukum termodinamika pertama? Itu masuk karena pertukaran energi dalam bentuk panas atau kalor itu berubah tapi tanpa mengubah jumlah total energi dalam sistemnya. Kan soalnya di hukum termodinamika satu itu kan eh, energi tidak dapat hilangkan tapi bisa dirubah bentuknya. Terus yang kedua, peran kalor laten dalam memasak itu kalor laten itu perannya itu sebagai sesuatu yang energi yang diperlukan buat melepas perubahan fase perubahan fase yang ngebikin suhunya tetap jadi kayak benar. Energinya itu kalor laten itu diperlukan buat fasenya berubah, tapi nggak ngebikin bentuk makanannya berubah. Maksudnya ngebentuk tanpa merubah bentuk tanpa merubah suhu. Maaf, mungkin cukup. Oke, cukup ya deh. Contohnya apa tuh? Ya, Al-Ghifari. Dalam proses memasak yang mengubah bentuk tanpa mengubah suhu itu misalnya apa? Masak apa? Masak apa namanya? Kayak mm, nge
cairin Cairin apa misalnya? cairin apa ya? eh oh ini kayak kayak keju mungkin atau Betul, bisa tuh ya keju atau mentega gitu ya. ya Yang mentega. biasanya awalnya dia bentuknya padat dulu kan ya. Ini tadi pertanyaan pertamanya apa sih? Boleh diulang lagi nggak Zakwan? Tadi kayaknya perlu kita diskusi ulang deh. Itu apa perubahan fase dalam proses memasak itu kan tadi kalau nggak salah dianggap sebagai contoh penerapan termodinamika pertama ya. Itu Mm-mm. mengapa terjadi seperti itu? Gitu. Kurang Ah, lebih. oke oke. Terus tadi dijawab sama Al-Ghifari karena dalam proses perubahan bentuk itu dia ada energi yang diserap tetap ya Al-Ghifari ya. Ya. Benar nggak tadi jawabannya kayak gitu ya? Ya. Ya, oke, ya benar kok. Oke, baik, kita lanjut ya. Makasih banyak teman-teman untuk pertanyaan dan juga jawabannya dan juga presentasinya. Kita akan lanjut ya ke kelompok terakhir. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan jam setengah tiga ini. Pas sih, setengah tiga lewat 10 ya, 14.40. Langsung saja untuk kelompok 8 untuk memaparkan hasil pekerjaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sedikit mengenai konsep dari termodinamika itu sendiri pada industri pertambangan. Bisa di next. Bentar, ini cuma berempat ya? Berlima, Pak. Sama Satu lagi siapa Alvito. sih? Zaki, Banu, Jubile, Willy, sama? Alvito. Oh, ada Alvito. Ada, Maaf Pak, ada. ketinggalan nih. Oke. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai industri pertambangan. Industri pertambangan ini merupakan suatu sektor yang memproses bahan galian berupa seperti mineral dengan memisahkan mineral itu sendiri yang berharga dengan material pengikut-pengikutnya yang tidak diperlukan. Yang kita ketahui bahwa material-material yang pengikut ini memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pencemaran dan degradasi suatu lingkungan. Industri pertambangan ini pula memainkan peran penting dalam suatu perekonomian negara, terutama di Indonesia, dikarenakan memberi suatu kontribusi yang lumayan signifikan dalam pendapatan negara dan daerah. Selain itu, dikarenakan sektor ini juga memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja, jadi untuk kebutuhan tenaga kerja itu lumayan tinggi di Indonesia sendiri. Bisa dilanjut. Kemudian di sini ada hukum termodinamika 1, yaitu kekekalan energi. Di sini dijelaskan bahwa energi ini sendiri tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat diubah dari segi bentuknya. Dalam konteks pertambangan, ini berarti energi kalor yang digunakan dalam proses pengolahan mineral harus diukur dan dikelola dengan baik untuk memaksimalkan suatu efisiensi. Lanjutnya. Kemudian ada hukum termodinamika 2, yaitu yang berkaitan dengan entropi, yang menunjukkan bahwa dalam setiap proses, entropi total dari suatu sistem akan meningkat. Ini penting agar kita dapat memahami batasan efisiensi dalam proses pemisahan suatu mineral dan pengolahan biji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini hukum termodinamika ketiga. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu 0 absolut, entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Ini berarti bahwa semakin rendah suhu suatu sistem, semakin kecil tidak beraturan atau energi tersimpan dalam bentuk entropi. Dalam praktiknya, konsep ini sangat berguna dalam perancangan sistem yang harus beroperasi pada suhu ekstrim, baik sangat tinggi maupun sangat rendah. Contoh penerapan yang dapat ditemukan di industri pertambangan, manufaktur yang memerlukan pengendalian suhu yang ketat. Selanjutnya ada proses termodinamika. Proses kita kan beberapa proses dalam termodinamika ini ada proses isotermal di mana suhu tetap konstan selama reaksi berlangsung. Proses isobarik yang terjadi ketika tekanan tetap konstan seperti dalam proses pemanasan cairan. Kemudian ada proses adiabatik di mana tidak ada panas yang ditransfer ke ke atau dari sistem. Penting untuk memahami bagaimana sistem beroperasi tanpa kehilangan energi. Gambar di sebelah kanan merupakan grafik yang ditunjukkan
Berdasarkan proses-proses tersebut, yang kita dapat memahami soal tekanan, volume, dan suhu perilaku dalam berbagai kondisi. Kemudian ada penerapan dalam proses pengolahan mineral. Ada tiga metode utama dalam pengolahan mineral. Yang pertama ada pirometalurgi, ekstraksi dengan suhu tinggi. Jadi yang biasa digunakan untuk mengekstraksi logam dari biji, seperti dalam pemrosesan nikel, besi, dan baja. Kemudian ada hidrometalurgi yang menggunakan suhu rendah melalui proses pelindian atau pelarutan. Yang ketiga, ada elektrometalurgi yang merupakan ekstraksi menggunakan prinsip elektrokimia dalam ekstraksi mineralnya. Penerapan konsep termodinamika dalam industri. Jadi, oke, selanjutnya saya akan memberikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian ada proses pengeringan yaitu menghilangkan air dari biji nikel dengan suhu rendah. Kemudian dilanjutkan dengan proses kalsinasi yaitu menguapkan air dan gas lain yang terikat kimiawi pada biji. Kemudian selanjutnya peleburan yaitu memisahkan logam cair dari slug berdasarkan berat jenis. Dari proses ini dibentuklah gas karbon monoksida yaitu karbon dioksida bereaksi dengan kokas membentuk gas karbon monoksida sebagai reduktor. Kemudian next. Kemudian pembentukan ferronikel dan slag. Logam besi dan nikel mengalir ke dasar tanur membentuk ferronikel. Batu kapur telluride menjadi karbon monoksida bereaksi dengan silika membentuk slag. Peran slag kemudian lebih ringan dari ferronickel slag, memisahkan diri dan melindungi logam dari oksidasi ulang. Reaksi ini berlangsung optimal pada suhu tinggi, ditunjukkan oleh grafik delta G yang semakin negatif. Next. Karena delta G bersifat negatif, maka berlangsung spontan. Agar optimal temperatur yang selak harus 1500 sampai 1600 derajat Celcius lebih tinggi dari titik leleh nikel 1400 derajat Celcius. Jika terlalu rendah, slag membeku dan menghambat proses. Perubahan fase logam dipengaruhi oleh tekanan dan suhu, sehingga pengendaliannya krusial. Semakin tinggi suhu, semakin kecil tekanan yang dibutuhkan. Ketidakseimbangan keduanya dapat menghambat peleburannya. Next. Selanjutnya itu penerapan hukum kekekalan energi di industri pertambangan, yaitu di energi suara seperti energi suara sebagai energi listrik. Jadi kayak aktivitas pertambangan menghasilkan polusi suara yang tinggi dari mesin pengebor, peledakan, dan kendaraan berat. Teknologi piezoelektrik memungkinkan konversi energi suara menjadi energi listrik. Jadi dan juga studi menunjukkan bahwa energi suara dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem kelistrikan di area tambang. Konversi energi dalam alat berat dan mesin tambang. Alat berat seperti ekskavator dan dump truck mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan. Proses penghancuran dan penggilingan biji mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan panas. Sebagian energi hilang dalam bentuk panas akibat gesekan, tetapi dapat dikonversi kembali melalui sistem pendingin yang efisien. Next. Di konservasi energi di pengolahan batu bara, di industri pertambangan batu bara banyak menggunakan energi listrik dalam sistem konveyor, pompa, dan pengolahan bahan tambang. Konservasi energi listrik dilakukan dengan pemasangan kapasitor bank untuk meningkatkan faktor daya dan mengurangi rugi-rugi listrik. Strategi ini membantu mengoptimalkan menggunakan energi tanpa meningkatkan konsumsi daya. Next. Implikasi dan efisiensi energi dalam pertambangan, mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi dapat menekan biaya operasional. Penerapan teknologi energi terbarukan seperti piezoelektrik dan energi surya berpotensi menggantikan sebagian kebutuhan energi konvensional. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan dari termodinamika ini pada mesin di pertambangan. Ada yang namanya mesin diesel. Jadi mesin diesel ini banyak digunakan dalam pertambangan karena lebih efisien dibanding dengan mesin bensin. Lalu untuk penerapan prinsipnya dalam mesin diesel ini ada prinsip termodinamika 2 yang telah dijelaskan tadi. Lalu di mesin ini ada
ada siklus yang namanya siklus diesel yang dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama, kompresi isentropik atau yang dimana di siklus ini udara dikompresi hingga suhunya naik. Selanjutnya, pembakaran pada tekanan konstan. Bahan bakar disemprotkan dan terbakar menghasilkan energi. Yang ketiga, ekspansi isentropik. Piston terdorong menciptakan tenaga mekanik. Lalu yang terakhir, pembuangan isohorik, gas sisa yang dikeluarkan. Jadi efisiensi mesin diesel ini bergantung pada rasio kompresi dan suhu pembakarannya. Semakin tinggi suhunya, semakin sedikit energi yang terbuang. Lalu, next. Lalu Kelihatannya ada sudah upaya cukup ya, waktunya udah habis soalnya. Boleh langsung di kesimpulan aja. Oh, udah ya. Langsung kesimpulan saja. Jadi konsep termodinamika dalam industri pertambangan digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi dalam ekstraksi dan pengolahan mineral. Hukum termodinamika memastikan pengelolaan energi yang optimal, sementara berbagai metode seperti pirometalurgi dan hidrometalurgi diterapkan untuk ekstraksi logam. Teknologi seperti piezoelektrik, turbocharging, dan konservasi energi membantu mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan efisiensi operasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari kelompok 7, silakan. Oke, baik. Pertanyaannya, mengapa pengendalian tekanan dan temperatur penting dalam proses peleburan nikel? Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab kelompok 8. Oke, izin menjawab. Pertanyaannya tadi, kenapa pengendalian tekanan dan temperatur itu penting dalam peleburan nikel? Ya. Jadi, hal ini penting karena si pengendalian temperatur dan tekanan ini langsung berpengaruh kepada kualitas hasil akhirnya. Kalau suhunya terlalu rendah, si nikel gak bakal meleleh sempurna. Dan kalau terlalu tinggi, si material juga bakal terlalu cair dan malah menyebabkan si unsur ini kehilangan komponen-komponen penting. Tekanan juga gak bisa sembarangan karena kalau terlalu rendah, proses peleburannya gak bakal efisien. Sementara kalau terlalu tinggi, si material bakal terlalu cepat menguap dan bahkan bisa merusak si peralatan untuk mengolah nikel tersebut. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Terima kasih, Oke. Willy. Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaan dan juga jawabannya, juga pemaparannya. Sudah selesai 8 kelompok. Boleh kita kasih plus untuk semuanya. Boleh dinyalain kameranya lagi semuanya. Baik, ini presentasi kedua ya. Saya melihat adanya improvement ya dari presentasi kita yang sebelumnya. Lalu kemudian dari pemilihan topiknya juga sudah sesuai semuanya berkaitan dengan hukum termodinamika, dan dari presentasi kita hari ini mudah-mudahan kita juga saling belajar ya dari presentasi satu sama lain bahwa ternyata prinsip termodinamika itu bisa diterapkan dalam berbagai industri ya. Tadi ada yang ngomongin soal industri pertambangan, mesin, terus ada bahkan ngebahas tentang makanan, ya, sistem pendinginan, segala macam ya. Yang mudah-mudahan dengan kita mendiskusikan tentang bagaimana aplikasi dari hukum termodinamika dan termofisika, ini kita bisa semakin terbuka lah ya wawasannya. Dan yang kedua sebenarnya yang lebih penting dari mata kuliah fisika industri ini adalah agar teman-teman juga memahami bahwa fisika, ilmu fisika yang kita ajari, yang kita pelajari ya selama berapa tahun ke depan? Selama 4 tahun ini ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lancar. Itu semua nantinya bakal bisa teman-teman terapkan ya ke dunia kerja teman-teman nantinya. Seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan adanya penugasan yang telah diberikan ke teman-teman semua, teman-teman jadi bisa lebih saling, apa namanya, lebih terbuka lah wawasannya ya. Begitu. Lalu kemudian seperti, oh mungkin sedikit catatan ya dari presentasi yang sudah-sudah, saya masih melihat beberapa pola mungkin bisa untuk diimprove juga ya. Salah satu adalah cara teman-teman untuk menjelaskan materi. Sebenarnya tadi di tengah-tengah saya udah sempat bahas juga ya bahwa kalau bisa mungkin untuk di materi kita berikutnya, di presentasi berikutnya bisa diimprove di bagian cara teman-teman memaparkan materi ya. Jadi kalau bisa sih kurangin ngebaca dari slide ya. Apalagi teman-teman udah tulis saya satu paragraf tuh di slide, terus taruh di slide terus tinggal baca gitu ya. Itu kalau bisa dikurangi ya. Karena kenapa? Karena ya kalau misalnya emang pada akhirnya teman-teman cuma ngebacain apa yang teman-teman tulis, ya udah nggak usah dibacain, biar aja sih
apa namanya penikmatnya membaca sendiri gitu ya. Jadi pastikan esensi teman-teman mempresentasikan itu ya membawa apa memiliki esensi gitu ya. Itu ya teman-teman menjelaskan apa yang teman-teman tuliskan di slide-nya kayak gitu ya. Dan bagaimana cara menjelaskannya ya? Caranya adalah teman-teman harus pahami dulu ya. Pahami apa yang teman-teman tuliskan di slide ya. Kemudian setelah teman-teman pahami, teman-teman bisa jelaskan menggunakan bahasa teman-teman sendiri gitu sehingga nanti ya akan ada rasanya gitu di mana ketika penjelasan itu dijelaskan secara ya maksudnya apa yang memang teman-teman ada usaha untuk mengeluarkan apa yang teman-teman pahami itu akan bisa lebih mudah dipahami juga oleh yang mendengarkan gitu ketimbang sekedar ngebacain teks doang kayak gitu ya. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ini di presentasi ketiga nanti tentang listrik magnet ya itu bisa di-improve lagi ya. Oke, dan kemudian yang terakhir seperti biasa akan ada kuis mingguan teman-teman. Kuis mingguannya apa? Pertanyaannya ini mungkin saya akan langsung taruh aja di mana ya? Di ini aja di Zoom chatnya ya teman-teman ya. Ini dia pertanyaannya ada tiga ya. Yang pertama, bagaimana prinsip perpindahan panas diterapkan dalam sistem pendinginan ya pada industri manufaktur. Kemudian yang kedua, mengapa pemahaman tentang kapasitas panas suatu material penting dalam proses produksi industri. Dan yang terakhir, bagaimana hukum pertama termodinamika digunakan untuk menganalisis efisiensi pembangkit listrik tenaga uap. Sebenarnya topik-topik ini udah dibahas tadi ya di presentasi. Jadi mudah-mudahan dengan kuis ini teman-teman jadi bisa lebih nge-recall lagi apa yang udah tadi dipresentasikan sama masing-masing dari kita. Oke, saya rasa itu cukup untuk kuis ini sendiri. Seperti biasa, deadline-nya kapan ya deadline-nya? Malam kali ya, kayak biasa ya. Oke, bisa ya, jam 23.59 lagi. Ya, mudah-mudahan bisa teman-teman kerjakan tanpa mengganggu ibadahnya di akhir Ramadan ini. Dan demikian kelas kita hari ini. Ini menjadi kelas kita terakhir sebelum libur ya. Libur kita minggu depan dan kemudian minggu depannya lagi baru masuk lagi. Enggak sih. Kita masuk lagi berarti kapan sih? Libur tuh berapa lama ya? Libur Lebaran tuh? Seminggu doang kan ya kalau nggak salah ya? 2 tahun, Pak. 2 2 hari. tahun. 2 tahun dong tuh. 2 hari Doain ya, ya? Pak. 2 hari. Serius 2 hari. Berarti minggu depan kalian masih ada kuliah gitu? Maksudnya 2 hari tuh 2 pertemuan Eh, atau gimana? kayak seminggu doang deh, Pak, kayaknya ya, Pak. Seminggu doang kan ya? Iya sih, yang setahu saya juga seminggu doang juga sih. Jadi artinya minggu depan, which is tanggal 2 April, itu kita libur ya, karena masih masuk libur Lebaran. Berarti kita akan ketemu lagi di tanggal 9 April berarti ya, oke? Dan untuk 9 April nanti insya Allah akan ada, seperti biasa, pemaparan materi dari saya dulu tentang, mungkin nanti kita akan bahas tentang bagaimana prinsip, apa review tentang prinsip listrik magnet ya, dan kemudian nanti berikutnya baru nanti teman-teman paparkan lagi ya seperti ini lagi. Oke, dari saya itu mungkin terima kasih banyak untuk partisipasinya di kelas hari ini. Mohon maaf lahir batin. Selamat berlibur. Mudah-mudahan liburan yang teman-teman jalani bisa recharge energi lagi dan kita bisa ketemu di pertemuan kita berikutnya dengan semangat yang lebih meningkat ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan, selamat lebaran. Dah semuanya. Dah, Pak. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.